semuanya, kembali lagi bersama gua Rian di channel Spicy Man TV. Di segmen baru yang kemarin sudah gue buat itu temanya adalah bullying, dan sekarang temanya adalah temanya adalah teater. Nah, ya nggak usah banyak basa-basi, kita langsung masuk aja ke tema hari ini ya. Cuman ya gue mau ngasih tahu dulu kenapa gue nggak bikin upload ini di hari Senin dan malah gue uploadnya di hari ini, hari Selasa. Karena ya kemarin ya gue sambil ngerjain UAS dan banyak banget tugas-tugas gue yang harus gue kumpulkan selama UAS. Jadi mau nggak mau gue harus kerjakan dulu, dan gue juga malas sebenarnya. Cuman mau nggak mau gue harus konsisten, karena gimana ya, gue sudah ada di posisi gue udah bosan sama semuanya. Jadi mau nggak mau ya gue coba jalan ini secara konsisten, karena gue agak iri sama teman-teman gue yang sudah mencapai 5.000 dan 6.000 subscriber, dan bahkan ada yang udah 7.000 baru jalan tadi malam dan dia sudah nyampe 7.000 dalam waktu kurun waktu kurang dari seminggu udah nyampe 7.000 dari 5.000. Itu keren banget. Jadi nggak usah basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke tema kali ini adalah teater. Teater itu sendiri ya, bagi kalian yang belum tahu, teater itu adalah tempat pertunjukan seni di mana menyajikan sebuah cerita nyata yang ditampilkan dan dipentaskan. Ceritanya ini memiliki pesan moral terkait ya pokoknya yang bisa dipelajari buat orang-orang yang menontonnya. Jadi banyak banget cerita-cerita nyata, mungkin tentang contoh pesan moral yang nggak boleh bohong, nggak boleh munafik, dan yang lain-lainnya gitu. Nah, di sini itu gue mau menceritakan bukan unsur aspeknya teater, tapi gue mau menceritakan pengalaman gue selama bermain di teater dan mencoba beberapa banyak peran yang pernah gue lakukan di sana. Mungkin gak cuma dalam bentuk peran acting yang gue pelajari di teater, tapi semua aspeknya. Ada lighting dan lain-lain. Cuman yang gue baru pernah nyoba itu cuma peran atau seni acting, dan satu lagi itu gue main sebagai black man atau orang yang di belakang panggung yang memindah-mindahkan barang tersebut. Jadi misalnya ada tutup korden gitu kan, kalau kalian suka nonton teater yang udah tahu tutup korden atau tutup gerainya itu, nanti ada barang yang masuk. Nah, itu kita sebagai black man yang memainkan atau yang memindahkan barang-barang tersebut. Namanya juga black man. Nah, untuk secara singkat aja, gue waktu itu pernah main teater di kampus lama gue yang di Serpong. Jadi gue pernah mainin nih teater ya, walaupun gue nggak terlalu jago banget dan juga masih belajar. Waktu itu gue mendapatkan sebuah peran yang menurut gue itu lumayan sulit, karena alur ceritanya itu bisa dibilang atau punchline-nya itu semuanya ada di gue. Sangat sulit. Gue waktu itu pertama kali main teater, gue disuruh jadi banci. Bayangin nggak, jadi banci men, jadi banci, benar literally gue harus jadi banci. Banci itu buat gue tuh lumayan sulit, karena gak sembarang semua orang bisa ngelakuin menjadi banci yang menjadi punchline-nya. Nah, emang ada teman gue emang literally yang main di D2, dia emang banci total, jadi emang banci banget. Dan gue main di sini sebagai banci yang literally setengah banci dan setengah homo. Jadi gue memainkan peran ini, dan untuk mendapatkan perannya gue butuh waktu sekitar hampir 6 bulan gue baru bisa dapetin karakter si bancinya itu loh. Bayangin gak, itu susah itu loh. Dan ternyata bermain peran itu tidaklah semudah yang kalian pikirkan. Ya lumayan sulit sih, jadi emang agak susah banget gitu. Nah, jadi itu waktu itu gue pernah main kan atas sebagai banci. Lalu ya latihannya itu kurang lebih itu sekitar 6 bulan. Jadi dari awal masuk teaternya itu langsung latihan untuk pementasan sampai selama 6 bulan kalau nggak salah. Jadi pementasannya itu di akhir semester. Nah, pementasan yang dilakukan ini tuh di akhir semester, dan gila menurut gua itu hektik banget pas pentas, dan emang latihannya tuh sangat hektik juga. Bisa dibayangkan gua latihan itu bener-bener pulang kuliah itu sekitaran jam 5, istirahat sampai jam 6. Kita istirahat dulu sendiri, dan mulainya itu jam 6 setengah 7, dan itu baru kelar itu jam 12 setengah 1, bahkan pernah sampai jam setengah 2, jam 3 juga pernah. Jadi bener-bener susah banget, dan latihannya emang intens banget untuk yang bermain peran ya. Dan ya emang itu di sana tuh
bedanya teater dan seni acting sebagai aktor yang bermain film, bedanya kalau kamu bermain teater, kamu harus menghafalkan seluruh teks naskah dialognya dan harus dipentaskan dan gak boleh salah. Karena kalau kamu salah, ya udah, jalan ceritanya bakal hancur dan semuanya langsung jelek. Tapi kalau acting bisa di-cut, kasarnya bisa di-cut, bisa diedit, dan karena kalau main film itu kasarnya itu lebih, bisa dibilang lebih mudah lah, walaupun sama-sama sulit. Kalau di aktor filmnya dia lebih bermainin apa namanya, menjual emosi, jadi emosi yang dijual. Nanti kita bahas aja di next episode ya. Episode kali ini kita mau bahas tentang teater aja gitu. Ya gue jadi waktu itu sempat main di itu kan ya, bla bla bla. Ya jadi emang main peran itu lumayan sulit, dan oke, gue suka banget setelah selesai panggung tampil gitu. Di sini tuh pesan apa, kesannya yang paling gue suka tuh adalah gue nggak bisa dapetin perannya sampai hamin 1 jam, hamin 2 jam sebelum pentas. Bayangin gak, 2 jam sebelum pentas gue baru bisa dapetin perannya, dan emang lumayan sulit buat gue jadi banci. Karena pada saat gue tahu jadi banci itu sulit, dan ternyata jadi banci itu salah satu yang paling sulit tuh karena kita harus belajar untuk melawan gengsi kita. Jadi ya lumayan lah sulit gitu. Makanya untuk kalian yang mau main teater harus dipikirkan lagi, emang lumayan sulit tapi seru banget loh. Karena yang bikin seru adalah pada saat kita latihan itu banyak banget memori-memorinya. Ya walaupun pentasnya cuma bisa dibilang 2 jam, 3 jam, atau bahkan 1 hari, cuma tapi ya bayangin aja, latihannya itu kan bisa sampai berbulan-bulan. Ada yang bahkan latihannya sampai bertahun-tahun untuk pentas yang hanya literally itu mungkin pentasnya cuma seminggu ada, dan nggak bisa diulang. Yang namanya pentas teater itu nggak bisa diulang, tidak ada pengulangan. Mungkin pengulangan ada, misalnya dia seminggu itu tampil di cerita yang sama, iya mungkin ada pengulangan, tapi pengulangannya itu pasti di setiap hari hasil tawanya, hasil humornya, hasil romantisnya, atau apapun itu bakal berbeda-beda. Ya karena orang nggak bisa menghasilkan video yang sama setiap saat gitu kan. Jadi ya pasti berbeda-beda, karena kita pada saat menonton teater itu kita menontonnya secara langsung, kita langsung lihat aksinya di dalam panggung, jadi kayak nonton konser gitu, jadi kita melihat langsung aksinya. Dan yang gue pelajari di dalam teater itu beda sama gue pelajari di dunia acting, itu ada bedanya, yaitu di teater hal yang paling penting adalah semua bagian di dalam teater itu semuanya penting. Jadi tidak ada yang namanya tidak penting, semuanya penting dan saling berkesinambungan, jadi saling membutuhkan satu peran dengan yang peran yang lain, atau si apa namanya, koordinator si perannya itu bakal ada kesinambungan atau kepentingan yang sama juga dengan lightingnya atau blackman-nya. Jadi semuanya harus kompak banget, karena salah timing aja itu bisa berantakan dan fatal bagi semua tim. Jadi ya lumayan kita harus kompak gitu, dan itu lumayan pentasnya juga bakal keren gitu ya. Jadi teater itu ya buat gue lumayan hektik banget dan seru banget buat gue. Jadi buat gue teater itu lumayan menarik dan seru banget dah. Nggak bisa banyak ngomong karena teater lumayan seru. Terus oh iya, di dalam seni peran itu sendiri kita juga harus mengetahui bahwa di teater itu kalian berpikir adalah kalau peran figuran itu peran yang nggak penting kalau di dunia film. Tapi kalau di dunia teater peran figuran itu adalah peran paling penting. Artinya di dalam teater peran besar adalah peran kecil dan peran kecil adalah peran besar. Yang berarti tanpa adanya peran kecil, peran besar tuh nggak ada artinya. Karena gimana cara kamu memainkan sebuah peran besar tanpa adanya peran kecil? Kita harus menunjukkan, misalnya ini lagi di pasar, temanya gitu. Maksudnya lagi ada scene yang di pasar. Ya berarti peran besar doang tuh nggak bisa menjelaskan itu sedang ada di pasar. Kalau cuma berdialog berdua, karena kan peran utama peran besar. Makanya dianggap peran kecil. Tapi peran kecil dianggap sebagai peran besar. Kenapa? Tanpa nggak adanya peran kecil, itu peran besar nggak bakal ada artinya. Jadi misalnya peran kecil, oh ini sedang lagi di apa namanya, lagi di pasar, ya udah berisiknya lagi kayak di pasar,
dibeli, ini satunya satunya 2.000 gitu kan, atau bla bla bla. Jadi ya itu sangat berarti banget gitu loh. Jadi itu sangat berarti banget jadinya, ada kesinambungan antara si peran besar dan peran kecil. Jadi kalau misalnya di rumah sakit itu ada yang nangis, ada yang sedih, ya itu menunjukkan kalau kita sedang ada di rumah sakit, atau lagi kubur gitu kan, ada yang meninggal, ya menangis, atau misalnya lagi di konser sedang tertawa, itu menunjukkan back soundnya atau dibilang. Karena itu lumayan sulit, dan latihan paling buat gue paling sulit adalah gimana cara gue ngomong bisa harus kedengeran satu hall tanpa mikrofon. Itu sulit banget, lumayan sulit banget sih buat gue. Nah, terus gue juga pernah bermain sebagai Blackman. Jadi gue pernah nyoba jadi Blackman, tapi Blackman di kali ini gue dapet peran juga. Jadi kita bermain Blackman tetapi juga memainkan peran sebagai peran figuran. Itu lumayan sulit. Jadi udah suruh mindahin barang, tapi kita juga mainan peran. Jadi kita harus ngapain peran dialog kayak walaupun gak banyak, cuman kita latihan main Blackman-nya aja juga udah capek gitu loh. Kita ngangkat-ngangkat waktu itu pohon, meja, habis itu ya mejanya bukan beneran meja dan kursi bukan beneran kursi, cuma tapi kayak ya ini namanya properti lah, kita mindahin pohonnya. Jadi bukan beneran pohon ya, tapi pohon properti, dan meja properti. Kursinya ya bisa dibilang kursi beneran, tapi ada juga yang kursi bohongan gitu. Jadi kursi properti doang gitu. Ya begitulah, emang lumayan sulit banget untuk dicoba kalau kita sendiri. Jadi kalau bermain teater itu kita nggak boleh namanya egois. Kita harus saling mementingkan adanya kesinambungan antara si peran aktor sama yang lainnya gitu, supaya hasil hasil video dari teater yang ditampilkan itu bisa dibilang cukup menarik dan bagus dan enak untuk ditonton sama banyak orang gitu. Jadi itu semuanya sangat berkesinambungan. Kalau main lighting yang gue pernah dengar itu ya, lighting itu mainin lampu-lampunya. Jadi jalannya si peran ini, tiba-tiba misalnya lagi ada danger gitu ya, ada danger, ada alert gitu, ya udah dia harus mainin lampu kedap-kedip merah yang benar-benar menunjukkan ini sedang dalam bahaya. Atau yang sedang mellow, dia harus mainin lampunya supaya kelihatan benar-benar mellow banget gitu. Ada juga namanya yang main musik gitu. Yang main musik itu untuk menghasilkan back sound atau background sound, jadi suara di dalam video itu, dan suaranya itu bukan dari editan, jadi benar-benar dari pemusik-pemusik yang main dikumpulkan. Tuh banyak banget pemusik yang mungkin dari saxophone, trumpet dan lain-lain, ada piano juga, keyboard, harpa dan banyak hal, biola juga ada, cello dan bass, banyak banget yang pokoknya gimana hasil videonya, hasil tampilnya si karakter ini benar-benar menyerupai kita menonton film, benar-benar banget. Terus ada juga orang make up, ya tau lah sendiri, make up itu memberikan karakter si orang-orang yang di dalam pentas itu supaya menunjukkan peran aslinya gitu, lebih memberikan gitu. Terus abis itu ada properti, ya properti apa ya, mereka yang bikin properti yang kita mainkan. Jadi mereka itu yang membuat dan kayak apa ya, merapikan juga. Kalau misalnya pas abis latihan propertinya rusak, ya udah dibenerin, mereka yang benerin gitu. Makanya di dalam teater ini semua tuh sangat berkesinambungan dan sangat berhubungan gitu satu sama yang lain. Astrada, sutradara, koordinator dari setiapnya, terus habis itu juga ada keamanan, habis itu juga ada konsumsi, semuanya kepentingan ada kesinambungannya. Bahkan untuk public relation dan ticketing itu juga penting loh. Kenapa penting? Iya, public relation itu memberikan kita kesempatan untuk orang-orang untuk gimana ya, mengetahui, atau ada yang mau memberikan kita sponsor kan. Kalau tiketing ya kita harus bisa menjual supaya si atraksi teater ini berjalan dengan langsung gitu. Jadi tanpa adanya penonton ya kita nggak bisa menampilkan apa-apa, karena kita pengen apa yang kita rasakan di dalam panggung, apa yang kita mainkan itu dimengerti atau dirasakan oleh semua penonton yang ada gitu. Ya itu mungkin sedikit pengalaman yang gue alami selama bermain teater, selama di kuliah yang lama, kampus yang lama. Mungkin itu sekian dulu dari video kali ini. Jika kalian suka, bisa untuk tombol subscribe di channel gua di bawah, ada di description. Terus bisa juga follow Instagram gua di Riandra Wisnumurti, dan follow Instagram channel ini ada di Spicyman TV, link ada di description. Terus jangan lupa untuk follow TikTok channel
Spicy Man TV. Nanti link bakal gue taruh di description juga, karena di sana bakal banyak banget video-video menarik. Dan jangan lupa nonton video ini sampai habis, karena mungkin di ada informasi menarik yang bakal gue bisa sampaikan. Kayak misalnya road trip ini bakal jalan ke 1000k subscriber, dan pada saat ini sudah nyampe 1000 subscriber, gue bakal memberikan giveaway up to 1 juta, dan itu bakal kita berikan cuma-cuma karena gue terinspirasi sama Mr. Beast. Jadi gue bakal melakukan seperti apa yang dilakukan Mr. Beast dengan cara gue sendiri. Jadi jangan lupa untuk subscribe, follow Instagram, dan follow TikToknya untuk bisa mendapatkan hadiahnya pada saat gue menyentuh 1000 subscriber ya. Udah itu aja, sekian dari video ini. Jika kalian suka bisa like dan komen. Kalau nggak suka boleh dislike aja, nggak masalah. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dan ya, peace out.